Haleluya, Kristus telah bangkit. Sejarah keselamatan terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang telah wafat di salib, kemudian dikuburkan, mengalami sisi gelap 3 hari di dalam kubur, dan sekarang dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan penderitaan, mendatangkan keselamatan. Selamat Paskah untuk kita semuanya, para sahabat peziarah. Semoga kebangkitan Kristus membawa perubahan, pembaharuan, dan keselamatan dalam hidup Anda. Amin. Para sahabat peziarah yang berbahagia, Paskah sekilas bagi kita hanya sebuah peringatan. Bagi orang-orang tertentu hanya sebuah upacara. Tetapi bagi kita yang menghayati dan mempercayakan hidup kita pada iman Katolik kita, Paskah adalah puncak dari perayaan liturgi kita, menjadi puncak dari seluruh perayaan-perayaan kita. Karena di sana Kristus Putra Allah yang telah turun ke dunia, yang menderita, yang telah mati, telah wafat di salib, dan akhirnya masuk dalam kuburan, kini telah bangkit. Itu membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah mengalahkan maut yang menguasai hidup manusia yang penuh dosa. Tidak heran kalau kita diingatkan, disegarkan kembali melalui perayaan Paskah, kita telah diseberangkan dari penderitaan, kita telah dihantar dan dibebaskan dari hukuman kepada keselamatan itu sendiri. Para sahabat peziarah yang berbahagia dan yang telah dibaharui dan yang telah dibangkitkan oleh Kristus, sekarang saatnya kita bergembira dan bersuka cita dalam iman itu. Kenapa? Karena Allah sungguh-sungguh nyata memenuhi karya keselamatan itu dalam diri Yesus Putranya. Dan kita, Anda dan saya, karena percaya dan beriman kepada Kristus, kita diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus itu berkorban, Yesus itu wafat, Yesus itu menderita, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Anda yang sudah menerima baptisan, dan untuk saya, untuk kita semua umat manusia. Itulah kegembiraan besar yang kita rayakan, yang kita rasakan, dan yang kita agungkan dalam penghayatan iman kekatolikan kita. Para sahabat peziarah yang budiman, ada satu problem yang selalu juga saya lihat dalam kehidupan beriman. Orang-orang yang melewati masa Paskah, tetapi hidupnya tidak ada pengalaman Paskah. Bahasa lain saya mengatakan, orang merayakan Paskah tetapi hidupnya tidak dibaharui. Kenapa hal itu terjadi? Ternyata salah satu pengamatan saya, orang tidak mengalami perubahan atau kebangkitan atau pengalaman kebangkitan dalam hidupnya tidak terjadi karena orang tersebut tidak berani meninggalkan masa atau ruang gelap dalam hidupnya. Dia tidak mau bangkit bersama Kristus. Dia tidak mau meninggalkan ruang gelap, sisi gelap dalam hidupnya. Orang yang sudah bangkit, orang yang sudah mengalami penebusan, orang yang sudah mengalami kebebasan, mestinya berani meninggalkan ruang atau sisi gelap kehidupan itu. Sisi gelap yang saya maksud adalah dosa yang menghimpit, dosa yang mengikat dia. Mestinya dia mampu menutup jalur-jalur yang membuat dia jatuh dalam pencobaan dan dosa. Mestinya dia mampu menghapuskan seluruh, atau bukan hanya seluruhnya total, segala sesuatu yang membuat dia mudah terjerembab dalam dosa itu. Keberanian untuk meninggalkan. Oke, para sahabat peziarah, bagi saya bagaimana memaknai
masa Paskah saat ini, bagaimana memaknai kebangkitan Kristus saat ini, mestinya adalah ikut bangkit bersama Kristus. Artinya bagi saya dan mungkin bagi Anda adalah ikut bangkit bersama Kristus. Kita tinggalkan seluruh kegelapan dalam hidup kita dan kita hidup yang baru. Ingat kata Yesus, hidupnya yang baru, hidup yang penuh kekudusan. Ini perjuangan kita. Supaya makna Paskah itu sungguh-sungguh teralami, kita kuduskan hidup kita, kita pulihkan hidup kita, kita baharui hidup kita, kita jernihkan hidup kita. Dan dengan demikian kita tetap berada dalam kesucian itu. Itulah pembaruan hidup. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bertemu dengan kita sehari-hari, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa ada yang berubah, ada yang terperbaiki, ada yang telah maju dalam kehidupan kita. Sahabat peziarah yang budiman, apakah saat-saat seperti ini Anda juga sudah bangkit? Apakah juga ikut bangkit bersama Kristus, keberanian meninggalkan kegelapan-kegelapan dalam hidup itu? Ini akan membantu kita untuk mencapai kehidupan yang sempurna di hadapan Allah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat Paskah.